Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NU Mojokerto yang berbahagia, alhamdulillahirobbilalamin, berjumpa kembali dengan saya Isno, Ketua LDN NU Kabupaten Mojokerto, sekaligus host pada acara Bersama Tokoh. Pada tayangan perdana ini saya akan berbincang-bincang dengan tamu kita yang istimewa. Beliau adalah Ki Narto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini pengurus Ansor bidang kajian dan pemikiran Islam. Kajian dan pemikiran Islam. Nah, ini saya kenal Ki Narto ini, kesan yang pertama yang saya peroleh adalah biasanya di pengurus NU itu kan terobsesi untuk dipanggil Gus atau Kiai. Ya. Nah, ini kok dipanggil Ki Narto. Ki Narto itu Ki-nya itu aki atau aki-aki. Nah, ini bagaimana ceritanya? Ya, itu ada dua cerita sih. Kalau Ki itu sendiri secara bahasa Arab itu kan fi'il amar gitu loh. Okay. Ti itu artinya jagalah gitu, dari kata-kata wako yaki wikoyatan ya. Ti jagalah. Jadi saya harus bisa menjaga diri sendiri. Terus kalau yang kedua itu panggilan kesayangan dari guru bahasa daerah dulu. Ya, karena saya juga kebetulan suka wayang gitu. Kan ada dalang terkenal Ki Narto Sabdo itu. Iya. Saya mirip Ki Nartonya tapi nggak bisa nyabdo. Iya, benar, jadi wakil gubernur itu dah. Oh, itu Pak Naryo ya itu ya. Oh iya, Pak Naryo. Pak Naryo bukan Ki Narto ya. Wali kota dulu Cak Narto itu. Oh iya. Nggih. Oh, berarti hubungannya dengan sejarah gitu ya. Iya, sejarahnya itu. Oke. Nah, ini kita bincang-bincang santai tentang ya, karena jenengan itu pengurus Ansor, saya misalnya atau nanti orang yang di luar Ansor itu juga pengen tahu sih perkembangan Ansor saat ini itu seperti apa pasca terpilihnya Gus Bara. Ini kan kalau kita lihat dari luar, Gus Bara itu kan terpilih 1 tahun yang lalu ya. Terus kemudian baru mengadakan raker kemarin itu ya. Terus juga saya dengar-dengar ada tragedi, misalnya SK ndak turun-turun. Nah, kemudian juga baru raker 1 tahun kemudian. Nah, ini sebenarnya ada apa sih dengan Ansor itu, ada apa? Iya. Okay. Iya, Mas Isno ya, kalau kita bicara tentang Ansor, itu sebelum Ansor itu ada kata-kata Gerakan Pemuda Ansor. Nah, membahas tentang Gerakan Pemuda ini adalah salah satu Banom NU yang memang di situ diisi oleh pemuda-pemuda NU yang tujuannya memang sebagai garda terdepan untuk sebagai wajah NU ke depan ini seperti apa bisa dilihat dari Gerakan Pemuda Ansornya. Kalau mengenai SK ya itu kita anggap biasa saja. Kalau dalam organisasi itu ada dinamika. Ada dinamika. Kurang ininya sehingga akhirnya ada keterlambatan turunnya SK. Sehingga SK muncul itu turun menjelang peringatan 1 abad NU kemarin. Itu Gus Bara sebagai ketua terpilih langsung belum bisa fokus ke raker dan lain-lain karena memang beliau diutus dapat mandat sebagai panitia penyelenggara. Sehingga kami yang di PC Ansor Kabupaten Mojokerto itu turut serta diharapkan membantu penuh untuk suksesi acara peringatan 1 abad NU. Nah, setelah itu kepotong Ramadan, halal bihalal, akhirnya baru sekarang raker yang kemarin dilaksanakan tanggal 28. Itu temanya lumayan loh.
Oke. Spirit membara untuk Ansor Majapahit Dikdaya. Wih, keren. Ya, nggak main-main itu. Main-main, membaranya itu loh. Membaranya ini nggak main-main. Jadi kita itu harus semangatnya itu membara. Oke. Nah, terus ini kan gini ya, saya pun juga bertanya-tanya. Saat terpilihnya Gus Bara, kemudian Raker, selama rentang dari terpilihnya sampai Raker ini kan 1 tahun. Ini pengurus PC Ansor ini ngapain aja? Apakah menjalankan rutinitasnya atau diam saja menunggu SK turun, menunggu Raker baru dimulai, baru bekerja, atau bagaimana? Iya. Sebelum adanya perubahan SK, mohon maaf ya, ini harus diklarifikasi. Iya. SK yang pertama itu di dalam struktur organisasi Ansor itu kasat korcapnya itu sahabat Mujib Pacet, Banser, Kak Setmanyan dan Bambang kalau tidak salah. Rijalul Ansornya, semi otonomnya Ansor itu kan ada Rijalul Ansor dan Banser ya. Rijalul Ansornya ketuanya Gus Haji Ainul Mubarok, Gus Barok. Saya sekretarisnya Rijalul Ansor dulu. Lah, waktu peringatan Harlah Ansor yang ke-88 kalau tidak salah, itu Ketua PCNU Kiai Haji Abdul Azim Alwi waktu di halaman PCNU itu beliau dawuh, gerak ae, nah ngenteni SK kapan geraknya kan. Itu mungkin jenengan masih ingat. Jadi sambil menunggu kepastian SK turun, Banser tetap ngepam, ngawal kiai sesuai tupoksinya seperti itu. Rijalul Ansor juga Wiritan. Iya, jadi majelis zikir sholawat aktif. Kemudian malah satu-satunya yang baru ada di Indonesia, bisa disebut begitu ya. Di momen kemarin itu, sebelum SK turun itu, Rijalul Ansor PC Kabupaten Mojokerto memperingati Harlah ke-10 tahun Rijalul Ansor, karena RA itu didirikan tahun 2012. Oh, baru saja ya? Ya, 2012 ya. Inisiatornya itu Habib Lutfi bin Yahya dengan Gus Ghafur. Terus 2022 kan genap 1 dekade gitu ya. Peringatannya kita laksanakan waktu itu di Mojogeneng, Jatirejo. Luar biasa itu. Tetap gerak meskipun SK belum turun, karena ya gimana lagi, ini adalah amanah organisasi. Kalau nunggu SK namanya gerakan pemuda kok diam saja kan ya nggak etis. Itu maksudnya. Terus sekarang sudah bergerak ya, artinya secara resmi keorganisasian sudah ada Raker yang dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin ya, hari Ahad kemarin. Iya, Ahad ya. Nah, dari Raker itu saya pengen tahu sih, program yang paling keren di Raker itu apa? Mungkin dibanding dengan Gus Ali itu apa bedanya gitu loh. Oh, di zamannya Gus Ali. Iya. Ya, kalau kita kembali ke era Gus Ali itu, beliau lebih memfokuskan pada kebangkitan ekonomi organisasi, karena Gus Ali mempunyai cita-cita. Ya, beliau bahkan ingin bahwa kader Ansor itu harus mampu, baik secara ekonomi atau yang lainnya. Jadi jangan sampai ada Banser yang mau ngepam kalau bensinnya kayak gitu. Ini kan jadi masalah tersendiri bagi pergerakan ya. Akhirnya Gus Ali bikin macam-macam sumber-sumber ekonomi ke organisasi. Ada nutrisi, ada multako. Rokok multako itu. Terus kemudian ada jamu juga waktu itu. Nah, di zaman Gus Bara ini, sesuai dengan tema yang tadi kita sebut, spirit membara untuk Ansor Majapahit Dikdaya. Dari kata-kata Dikdaya itu kan, ini kita memaknai bahwa 1 abad NU kemarin itu adalah juga membahas tentang Dikdaya,
Ansor Mojokerto yang di sini kita mengambil sisi historisnya dulu Majapahit gitu ya. Harus mampu untuk ya menjadi salah satu rujukan kalau bisa disebut atau inspirator bagi angsor-angsor di PC yang lain. Dalam hal apa? Ya dalam hal peningkatan kualitas mulai dari pengkaderan, perekonomian, terus kemudian kemaslahatan untuk orang-orang di luar Ansor. Ini kita maksimalkan potensi-potensi kita yang kebetulan memang di sini kita sama-sama tahu bahwa ketua PC Ansor itu Gus Bara yang notabene juga wakil bupati. Wakil bupati ya. Jadi apa program kerja yang paling keren kemarin itu? Seluruhnya sih keren, tapi di masing-masing wakil ketua bidang punya program-program. Ini yang kita soroti penuh itu masalah, kita fokuskan itu masalah pengkaderan. Kenapa kok pengkaderan? Kader kita di Kabupaten Mojokerto khususnya yang sekian puluh kali melakukan Diklatsar, PKD, Dirosa, bisa dibilang ribuan gitu. Iya. Kita jangan sampai kader sekian banyak itu hanya menjadi buih, banyak tapi nggak mempunyai kekuatan. Kita tidak maulah menjadi apa yang disebut Nabi itu, jangan sampai kita menjadi lemah seperti buih terombang-ambing ke sana kemari. Maka salah satu programnya adalah di bidang riset dan kajian strategis, kemudian kerjasamanya dengan kajian dan pemikiran Islam, terus bidang kaderisasi itu menyempurnakan kurikulum pengkaderan, materi pengkaderan, evaluasi dari pengkaderan sebelumnya. Masih ada kader-kader yang sulit digerakkan, perekonomiannya juga kurang maksimal. Kayak gitu. Terus kemudian dengan kapasitas gerakan pemuda Ansor yang besar, tapi kita belum diperhitungkan kayak gitulah. Iya. Gini Pak Kinarto ya, saya jadi teringat saya waktu mengkaji sejarahnya Abahiyat. Itu kan saya terenyuh dan menangis gitu loh. Ya Allah, luar biasa gitu kan. Jadi ketua Ansor pertama di Mojokerto itu kan Abahiyat tahun 38. Ya. Nah, beliau pada tahun itulah, tahun yang tidak banyak teknologi, tidak banyak HP yang bisa mengkoordinir itu ya. Tapi beliau mampu menciptakan Laskar Hizbullah ya pada tahun 42. Kemudian menjadi Laskar Hizbullah sangat banyak sekali anggotanya, sampai kemudian melahirkan dua tokoh komandan batalion, yakni Yai Ali Munasir dan Mansur Solihi. Komandan Condromowo dan Mansur Solihi ini yang kemudian pada tahun 49 kader Ansor ini menjadi bupati militernya Mojokerto. Dua-duanya kader Ansor ya? Iya, kader Ansor menjadi bupati militer Jombang. Bahkan Yai Ali Munasir itu pada tahun 55 menjadi DPR dari Partai NU waktu itu, ya Partai NU. Terus kemudian menjadi DPR RI ya, pusat. DPR RI pusat. Ya. Kemudian menjadi ketua PBNU dan menjadi ketua Muktamar NU pada tahun 94. Loh, ini kan kader Ansor dari Mojokerto yang luar biasa gitu kan ya. Terus kemudian belum lagi Abahiyat yang punya momentum mendirikan masterpiece-nya, karya luar biasanya sampai sekarang bisa dinikmati oleh warga NU. Misalnya dari SMP Islam, SMA Islam Brawijaya, SMK Raden Patah, Baitul Muslimin miliknya Muhammadiyah itu juga beliaunya kan gitu. Ya, Sabil Mustaqim, kemudian Al-Ikhlas, Panti Asuhan itu. Wah, saya kemudian luar biasa tuh Abahiyat itu kan, pemikirannya sudah visioner banget gitu kan. Sakinah juga. Sakinah juga kan itu ya. Nah, termasuk ini sambung dengan santrinya, yakni Abah Sirot, kemudian ya Mas'ud Yunus kan gitu. Nah, beliau pada tahun 88
Abasirot kemudian berhasil pada 91 berhasil mendirikan Ansor ini, kader Ansor ini berhasil mendirikan Rumah Sakit Sakinah. Itu proses yang saya tulis di buku Sejarah Sakinah, tapi belum terbit karena tidak ada yang menerbitkan. Ya, segera kami yang nunggu itu. Itu luar biasa, orang Ansor ya sangat militan sekali. Yo, saya tanya sama orang Ansor yang ada di sekitar Suko itu. Kula bendino ben bengi itu nginep ten Rumah Sakit Sakinah liwetan. Ngenteni wong pasien niku lho. Diwangi nginep ten mriku. Terus durung goleki beras jimpitan niku sak kabupaten. Iya. Loh, menurut saya luar biasa kader Ansor itu. Sampai berhasil mendirikan Rumah Sakit Sakinah. Nah, Abasirot sendiri dalam ceritanya beliaunya kan kemudian pada tahun 98 tahun 2000-an itu jadi ketua DPR kabupaten ya, kabupaten. Dan Yai Mas'ud Yunus sebagai kader Ansor berhasil menjadi wali kota. Nah, ini zamannya jenengan ini kira-kira bisa nggak memanfaatkan momentum seperti beliau-beliaunya? Iya, ya. Yang pertama tentu saja kami harus menjawab dengan kata-kata mohon doa dari para sesepuh ya. Karena di usia yang baru ini, di usia yang baru dilantik, baru dikukuhkan dan baru raker. Ini ibarat lahir gitu masih keluar nama dan surat kelahiran atau akta gitu ya. Tapi sebenarnya itu bukan alasan. Karena apa? Ada kader-kader Ansor yang memang mempunyai potensi besar yang itu tinggal diaplikasikan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Jadi penyakit kambuhan ya yang itu merusak betul terhadap struktur pondasi organisasi ini kita cari terus penyebabnya, terus kemudian kemarin di raker itu ketemu dan semoga ini menjadikan kokohnya organisasi. Ketika internal ini kokoh, maka gerakannya itu bisa dinamis gitu, bisa enak gitu. Tidak satu ke utara, satu ke selatan. Kalau mengaca pada kesuksesan para sesepuh, para masyayikh kita, ya wabil khusus ya. Ini memang tantangan yang tidak ringan, Mas Isno. Bahkan nyun sewu, kalau kita melihat pada pertanyaan itu ketika jenengan tanyakan kepada bapak-bapak kita di PCNO, mungkin beliau juga gimana gitu ya. Apalagi kami yang masih muda ini. Tapi kami optimis. Kenapa sih? Semua itu kalau dinidhamkan dengan baik, kalau distrukturkan dengan baik gerakan itu, maka ini luar biasa. Jangan sampai kita kalah dengan kepentingan sesaat itu. Jadi kita tunggu ya. Nanti bocoran-bocoran raker itu hasilnya seperti apa? Karena ini hanya raker kemarin itu hanya untuk mengisi awal 6 bulan menjelang 2024 ini. Nanti 2024 akan ada raker 2. Tentunya ada evaluasi dari hasil raker pertama yang kurang maksimal, terus kemudian apa yang bisa lebih dimantapkan lagi. Tadi jenengan kan juga menjelaskan tentang Gus Ali. Kira-kira di raker itu ada tidak ketersambungan antara rezimnya Gus Ali kemudian sekarang ini? Misalnya dari gerakannya Gus Ali, ekonomi tadi ya, ekonomi. Nah, itu di pengurusan saat ini dilanjutkan apa tidak? Ataukah sudah selesai masa kepengurusan ya sudah selesai kan? Atau bagaimana? Baik. Untuk program-program kerja di era Gus Ali Muhammad Nasih yang dulu
itu ada yang kita serap dalam arti membangun ekonomi Ansor untuk Ansor berdaya dulu itu kan. Nah, kader Ansor berdaya itu tetap dalam bentuk apa? Mungkin bisa kita lanjutkan dalam bentuk usaha air minum itu. Mungkin kita perlu tata ulang seperti apa bentuknya, kita menunggu saja. Nah, terus kemudian usaha-usaha lain yang kemarin oleh bidang ekonomi kreatif yang diketuai sahabat Ali Yusni itu ada program-program yang tentunya kalau diterapkan insya Allah seluruh PAC ini makmur gitu loh. Oh, gitu ya. Iya. Bocorannya ya nantilah. Programnya seperti apa. Karena ini sangat sangat di luar kapasitas saya. Kan saya ekonomi itu lemah sekali. Iya. Tapi melihat kemarin saya langsung pinter. Oh, kata dia. Oh iya. Ini caranya. Iya. Nah, terus kemudian mungkin juga perlu dibahas nih. Kita ini kadang-kadang sungkan ngomong, tapi kenyataannya juga berharap banyak. Iya. Apalagi ketika berbicara tentang politik, membasuh atau menyapih syahwat politiknya kader-kader NU, kader-kader Ansor itu tidak gampang gitu ya, tidak gampang. Iya. Karena pasti juga mereka punya kepentingan-kepentingan. Nah, ini bukan bisa jadi juga menjadi sebuah sebab kenapa kok konflik terus berlalu ya. Misalnya ada yang mau menggeret ke sini, ada yang mau kepentingannya ke sini dan sebagainya. Nah, bagaimana sih mengelola dari pengurus saat ini mengelola berbagai kepentingan, apalagi juga kepentingan politik ini di pengurusan jenengan ini? Ya, melihat tentang yang nampak itu kan ada gejala-gejala gitu ya. Ada gejala perpecahan. Itu kemarin kita kembali ke tadi bahwa ada kelemahan pada sistem kaderisasi kita. Sehingga setelah di kader, mereka itu tidak merasa bahwa Ansor adalah satu-satunya hal terpenting dalam khidmah saya dalam NU ini. Sehingga ketika itu sudah berhasil masuk, minimal melihat saudaranya yang beda seragam, ini tidak masalah. Karena apa? Oh, itu saudara saya Ansor. Yang sedang ditugaskan di sana kayak atau sedang memanfaatkan keahlian ilmunya di sana untuk kebaikan Ansor. Jadi tidak mudah kita terpecah oleh gelombang-gelombang kecil 5 tahunan itu. Ya tentu kita adalah mangsa potensial bagi masa jelas ini. Iya. Nah, bahasanya ceruk elektoral itu kan apa ya, kita ini adalah lumbung suara. Kita sangat diharapkan itu, bahkan kita berseragam macam-macam kan di sini. Tapi di struktur kali ini PH itu yang macam-macam partai A, B, C itu kita tidak masalah. Tapi kita kembali di luarnya boleh pakai seragam itu, tapi baju dalamnya adalah Ansor. Ini. Sehingga kita meminimalisir adanya perpecahan internal. Kalau orang-orang tua kita kok ada yang tabrakan, wah itu urusannya yang tua. Kami yang muda-muda, insya Allah tidak. Lebih dewasa. Ya, lebih tua dari yang tua. Terus masalah kader tadi, selama ini kan saya lihat kaderisasi yang sangat masif itu di Ansor. Ansor itu sangat masif dan sangat keren dengan adanya diklat-sar kan ya. Saya lihat teman-teman di video, di dokumentasi itu kan keren-keren karena ada semi militernya gitu ya. Tapi apakah dengan namanya dari diklat-diklat itu ada evaluasi kira-kira pasca itu ada follow up-nya enggak? Anggota-anggotanya itu bergerak apa tidak? Yang selama ini saya alami, saya lihat kita kan di NU ada PKPNU ada PKPNU. Nah, ada kader-kader penggerak. Saya juga punya di grup ya, saya juga punya grup kader penggerak gitu kan. Tapi saya ajak untuk
ikut di gerakan saya di media. Iya. Itu kok nggak gerak-gerak ini kader penggerak yang tidak bergerak gitu kan ya. Iya. Nah, apakah di Ansor juga memiliki permasalahan seperti itu? Ya, itu saya kira itu bukan apa ya, bukan nas dari langit bahwa NU itu harusnya seperti ini terus enggak, saya enggak percaya itu. Tapi kenyataannya di lapangan kan masih gitu saja. Iya. Bahkan antar banser kadang ya namanya manusia. Kembali lagi dinamika organisasi. Tapi masalahnya itu hanya satu. Kurangnya kesadaran bahwa dia itu Ansor. Bahkan ada yang menggeliti itu Banser itu merasa tidak Ansor, Jalul Ansor itu merasa bukan Ansor. Ini kan lucu itu. Iya. Pengkaderannya ini belum selesai. Belum klop kayaknya. Belum klop. Jadi, lu aku Banser kok, aku duduk Ansor kan aneh gitu. Itu tugasnya Ansor. Dia sendiri Ansor. Iya. Karena dia semi otonomnya Ansor. Maka ketika jenengan tanyakan penggerak yang tidak bergerak tadi, setelah dibaiat PKD, Diklat, SAR maupun Dirosa, sebenarnya ini kita meyakini ada di sinilah terjadi pilihan langit kalau ya, tanda kutip, bahwa yang dipilih betul-betul menjadi santri itu ya yang girohnya terhadap pergerakan organisasi ini kuat. Sedangkan yang lain meskipun ikut sama-sama Diklat 3 harinya, tapi kemudian dengan berbagai macam sebab agak kendor atau apapun. Lah, yang seperti ini yang menjadi PR kita. Kurikulumnya yang salah. Ya. Atau hal apa yang kurang, bumbu mana yang tidak masuk sehingga masakan pengkaderan ini tidak bisa disebut lezat. Nah, ini yang menjadi PR kami di bidang kajian dan pemikiran, bidang riset, terus kemudian kalau di NU Lakpesdam, ini harus turun ke bawah ini. Apa penyebabnya? Kita gali sama-sama itu. Ya. Menarik. Kira-kira dengan barangkali dari atas ada instruksi tentang kaderisasi itu seperti apa gitu? Ada enggak gitu? Ada. Patokan-patokan itu ada. Cuma aturan-aturannya itu dasar. Terus otonomnya itu ya kita tidak mungkin menyamakan, kan di Ansor itu ada klaster 1, klaster 2, klaster 3 kan gitu ya. Nah, tapi basisnya sama, kaderisasi itu. Yang ingin kami usulkan adalah formatnya. Jika dengan format kemarin itu hasilnya tidak maksimal, maka ini kita bahasanya kita oprek lagi ya. Kok akselerasinya kurang gereng ini padahal mesinnya sama, kok kita kalah dengan Sidoarjo, ini ada apa ini kan gitu ya. Di sana kok bisa selantang itu, kita juga sama kok. Di sini banyak kiai sepuh juga. Ini malah kita ini pemuda-pemuda yang tidak kalah hebat dengan mereka. Tapi apa ini? Nah, menyambungkan antara satu dot ke dot yang lain ini membutuhkan strategi, sering duduk bersama. Kita minta masukan ya, seperti senior kita di NU itu kan ada Gus Abdullah Sarofi. Kita mempunyai penyambung luar biasa seperti Gus Fahmi, dan manajemen sekarang Gus Bara ini saya kira mampu untuk memanage, mengetahui dengan tim ini nanti membentuk satu tim khusus untuk menangani kaderisasi. Ini penting menurut saya. Karena sekali lagi Diklat, PKD maupun Dirosa itu jangan sampai hanya menjadi pokoknya mengadakan kewajibanku sebagai ketua PAC selesai, kewajibanku sebagai PC selesai, tapi hasilnya RTL-nya ini ya sama saja. Ini membuang umur hanya untuk gara-gara demi mencapai target klaster 1 harus 100, akhirnya ya angger comot gitu. Angger comot hasilnya ya Allah alam kayak gitu. Ini kita tidak mau. Jadi kita tunggu perubahan ini, evaluasi 2024.
semembara apa spiritnya Ansor Mojopahit, Semembara. sedigdaya apa gitu. Ini saya tadi berkali-kali mendengar membara ini kan jadi berpikir nakal ini. Loh ya kebetulan namanya ketua kita kan Gus Bara jadi gitu. Ini kan membarakan Majapahit kan ya? Iya, membarakan Majapahit. Oh gitu ya. Iya, Majapahit itu ya. Ya, boleh ya. dong cita-cita boleh ya. dong, boleh. Dan saya juga kalau lihat komentar-komentar teman-teman di Facebook gitu kan ya, kenapa mereka betul-betul mengidolakan seperti siapa namanya, Cak Torik gitu kan ya, Cak Torik Lumajang, kemudian Gusmen, yang memiliki jabatan-jabatan strategis gitu kan ya. Nah, apa di Mojokerto tidak bisa gitu ya? Ya karena memang apa ya, kebijakan-kebijakan tertentu itu memang sangat berpengaruh pada organisasi. Oh gitu ya. Iya betul. Apakah wakil bupati belum cukup? Sepertinya kalau kita mau jujur ya, kita melihatnya belum begitu menggigit. Belum menggigit. Iya, artinya atau masih goang. Potensi beliau masih ada batas-batas yang ini ya. Jadi mungkin dengan cita-cita besar kita ya Allah alam, ini harapan semua kader Ansor terutama kan Ansor lebih baik, NU lebih baik, yang ujung-ujungnya nanti bisa kita petik kata digdaya. Meskipun tidak bisa selevel Abahiyat, minimal kita nggak terlalu malu lah. Oh iya. Nggak terlalu jauh gitu. Iya, betul. Menarik sekali pembicaraan kita dengan Kinarto tentang bagaimana gerak GP Ansor saat ini dengan berbagai dinamikanya, entah itu konflik, entah itu membangun kerangka lagi agar menjadi sebuah kekuatan bagi Ansor. Dan perlu diingat bahwa Ansor saat ini adalah NU masa depan. Iya, pasti. Oleh karenanya menseriusi Ansor adalah menseriusi NU. Ya pesannya Yai Adim kemarin terakhir, Subhanul Yaum Rijalul Wad, itu disampaikan. Betul. Ya tetap kami mohon doa dari jenengan dan sesepuh-sesepuh NU ya untuk kejayaan Ansor Mojokerto. Ya, terima kasih atas perbincangan yang sangat keren ini. Ya, sami-sami. Insya Allah nanti kapan-kapan kalau ada isu yang hangat dan menarik untuk dikaji, akan saya hubungi kembali Kinarto. Iya, dan kita lebih siap, nggak usah malu-malu, gas aja ya. Matur nuwun, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.